Setiap pagi, hampir 50 juta anak Indonesia datang ke sekolah. Mereka akan duduk berjam-jam di kelas, menyerap pelajaran, mengerjakan tugas, dan diharapkan mendapatkan prestasi yang baik. Tapi ada satu hal yang mungkin masih sering luput, yaitu apakah tubuh mereka benar-benar siap untuk belajar. Dalam arti, mereka apakah sudah memiliki bahan bakar, tanda kutip, untuk menerima pelajaran dan kemudian diserap oleh otak mereka dan kemudian menjadi sebuah prestasi. Kita lihat data dari survei status gizi Indonesia mencatat bahwa 4 dari 10 anak perempuan usia 10 sampai 14 tahun mengalami anemia. Anemia bukan sekedar kurang darah. Dalam konteks tumbuh kembang, anemia khususnya akibat defisiensi zat besi berarti terganggunya pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke otak dan otot. Penelitian dari Grantham, McGregor, Ani menyimpulkan bahwa anemia zat besi dapat menurunkan daya konsentrasi, memperlambat perkembangan kognitif, dan menurunkan kemampuan belajar anak secara signifikan. Nah, tentu saja ini yang bisa kita identifikasi sebagian anak ya, 4 dari 10 ini tubuh mereka tidak siap belajar. Lalu apa kira-kira yang bisa menjadi sebab mereka ini mengalami anemia? Yang kami telusuri yaitu dari survei kesehatan Indonesia, pola konsumsi harian mereka tidak mencukupi kebutuhan dasar tubuh. Ya, 1 dari 10 anak usia sekolah atau kami ulangi, hanya 1 dari 10 anak usia sekolah yang cukup mengkonsumsi buah dan sayur sesuai anjuran. Sementara itu, sebagian besar yang lain mengandalkan makanan zat yang minim zat gizi mikro seperti kerupuk, gorengan, mie instan, dan minuman manis yang sayangnya mudah ditemui di sekitar sekolah. Apalagi sebagian dari sekolah tidak memiliki akses pangan sehat, alias mungkin belum merata. Tidak semua sekolah memiliki kantin internal, kantin di dalam, yang mungkin kontrolnya bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Maka ketika mereka tidak memiliki kantin, maka sebagian siswa yang tidak membawa bekal dari rumah akan membeli makanan dari pedagang makanan kaki lima di sekitar sekolah. Namun, mayoritas pilihan makanan dari pedagang kaki lima belum memenuhi prinsip dasar gizi seimbang, baik dari sisi kebersihan, keragaman bahan, maupun proporsi gizinya. Ya, tentu kita bisa lihat ya, setidaknya dari yang kami temui, ini bahkan perlu dikhawatirkan ya isinya, baik dari sisi pemanis, pengawet, pewarna, dan lainnya. Pembahasan detail mengenai makanan untuk anak di pedagang kaki lima atau khususnya untuk pedagang kaki lima itu sendiri bisa Anda simak pada disket episode 1 atau bisa Anda datang ya ke disket.in/EPS1. Itu adalah alamat website. Silahkan masuk ke disket.in EPS1. Oke, kita lanjut di episode ini yang kita lihat pada beberapa program makan gratis di beberapa daerah ya. Porsi dan jenis makanannya kadang belum memperhitungkan kecukupan zat gizi penting ya, tadi seperti zat besi ataupun ya vitamin mineralnya seperti vitamin A ataupun serat ya. Sependek yang ketika rekaman ini kami lakukan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ada perbaikan. Sehingga perut anak mungkin kenyang secara kuantitas, ya, kenyang secara jumlah. Tapi pertanyaannya apakah tubuhnya kenyang secara kualitas? Dalam hal ini adalah kecukupan gizi. Tubuhnya mungkin aktif, ya, karena kenyang secara kuantitas, tapi mungkin tidak ada atau belum terpenuhinya zat gizi mikro tadi seperti zat besi yang kemudian menyebabkan anemia, yang kemudian juga mempengaruhi secara negatif dari kognitifnya, yang kemudian otaknya tidak siap menerima pelajaran salah satunya. Dan sehingga bisa kita simpulkan bahwa tanpa disadari anak-anak siswa kita masuk ke ruang kelas sambil membawa beban yang tak kasat mata, yaitu kelaparan tersembunyi. Ya, kelaparan tersembunyi adalah kondisi kekurangan gizi mikro yang mungkin tidak tampak secara fisik namun mengganggu tumbuh kembang, prestasi akademik, dan kesehatan
masa depan mereka. Nah, kemudian pertanyaannya berlanjut, mengapa anak sekolah mengalami kelaparan tersembunyi? Ya, sebagian pihak mengira masalah gizi anak sekolah terjadi karena belum ada kebijakan. Padahal jika kita ulik, kita lihat lebih dekat, dokumen dan pedoman sudah tersedia, bahkan sejak hampir satu dekade yang lalu ya. Kami kumpulkan beberapa dokumen seperti Permenkes 41 tahun 2014, kemudian ada pedoman jajanan anak sekolah ya. Dan bahkan lagi yang lebih spesifik lagi ada pedoman jajanan anak sekolah untuk gizi seimbang. Kemudian ada lagi program gizi untuk jenjang SD garis miring MI. Ya ini lengkap dan Anda bisa mengakses link dokumen yang barusan kami sebutkan melalui alamat situs disket.in garis miring apps 3 ya. Disket.in disket.in garis miring EPS 3. Ya, di situ sudah kami lampirkan, Anda bisa mengakses di sana. Dan isi dokumennya jika misalkan kita teliti ini sudah lengkap. Ya, ini kami coba rangkumkan sebagiannya saja. Anda bisa kulik pada link yang kami berikan. Misalkan Permenkes nomor 41 tahun 2014 menetapkan prinsip gizi seimbang sebagai dasar pengasuhan dan pembelajaran, mencakup pola makan, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan. Nah, 4 hal ini, pola makan, aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan ini yang kemudian nanti akan kita kulik lebih dalam ya pada episode disket ini. Kemudian pedoman pangan jajanan anak sekolah memberikan panduan konkret untuk kantin, menu sehat, hingga standar kebersihan pangan lengkap nih. Jadi dari menunya sampai ke sanitasi hygiene-nya. Kemudian modul BIMTEK Gizi untuk SDMI menyediakan bahan ajar dan simulasi ising piringku atau gizi seimbang atau B2SA yang langsung bisa digunakan oleh guru kelas maupun guru PJOK ya. Bahkan dokumen integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum sudah menjabarkan bagaimana tema gizi bisa masuk ke berbagai mata pelajaran mulai dari IPA, IPS hingga proyek P5 ya. Sudah komplit. Lalu mengapa peraturan yang sudah ada, petunjuk pelaksananya juga sudah siap guna, siap pakai, siswa juga masih terjadi mengalami ya kelaparan tersembunyi? Mengapa budaya makan bergizi seimbang tidak juga dimulai pada sebagian sekolah? Maka kami coba melihat beberapa akar masalah ya. Memang ada gap ya, ada perbedaan memang antara yang kita ketahui dengan apa yang kita jalani ya. Misalnya tadi tuh di Permenkes 41 tahun 2014, pedoman jajanan anak sekolah hingga modul bimbingan teknis untuk guru semuanya sudah tersedia. Petunjuk teknisnya lengkap, format pembelajarannya sudah disiapkan. Tapi di lapangan sebagian sekolah yang kami temui gizi ini masih dianggap urusan tambahan. Guru tetap fokus pada ilmu literasi dan numerasi, belajar baca, belajar hitung ya, dengan segala tingkatnya tentu saja. Karena itu yang dilaporkan dan kemudian dinilai, yang kemudian nanti diharapkan menjadi salah satu penilaian akreditasi sekolah. Nah, sementara budaya makan dalam hal ini bergizi seimbang tidak menjadi turunan dari indikator utama keberhasilan belajar dan mungkin akreditasi sekolah. Nanti akan kita lihat lagi ada beberapa akar masalah yang menarik lainnya. Kemudian bagian dari Pemda dan sekolah sebagai seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, kemudian UKS mungkin rutin mengukur tinggi badan, berat badan, anemia, dan konsumsi pangan jika ada di sebagian sekolah ya. Tapi data itu berhenti di formulir isian ataupun laporan sektoral. Ya, ini juga yang kami sempat temui bahwa ada sebagian sekolah yang dengan bangganya kita tidak perlu ada UKS karena jarang nih anak kita sakit di sekolah ya. Jadi UKS-nya kosong ya, daripada tutup atau kosong mendingan kita tutup saja demi operasional misal seperti itu. Itu sangat mengherankan ya. Padahal UKS itu faktanya juga memang tidak digunakan ketika ada yang sakit, tapi juga merawat yang sehat ya, kira-kira seperti itu. Nah, Anda boleh komentar ya di kolom komentar yang di sekitar video ini bagaimana apa yang terjadi di sekitar Anda ya soal UKS. Ini menarik sekali. Oke, kita lanjut. Jadi laporan atau formulir isian itu berhenti di sana ya, di formulir ataupun di laporan, tidak pernah masuk ke meja rapat sekolah. Tidak ikut dibahas dalam rencana kerja sekolah misalnya, ataupun rapat dinas pendidikan mungkin bagi sebagian daerah. Data hanya menjadi angka, tidak dikulik cerita di baliknya. Sehingga akibatnya, institusi pendidikan tahu pentingnya makan sehat, tapi tidak melihat sebagai tanggung jawab pendidikan. Sekali lagi kami ulang, institusi pendidikan mengerti bahwa makan sehat ini penting, ya, tapi tidak melihat sebagai tanggung jawab pendidikan yang kemudian tadi tuh
menjadi akreditasi sekolah salah satu pengukurannya. Kantin mungkin tahu tentang pedoman jajanan anak sekolah tapi tidak merasa perlu untuk menyesuaikan menu karena menu yang sudah ada. Gorengan misalnya ataupun makanan yang minim zat mikro yang tadi itu ya tidak masalah ya. Kemudian puskesmas tahu nih siapa yang anemia, tapi tidak punya jalur koordinasi untuk memberitahukan pada guru kelas ataupun kepala sekolah. Dan orang tua anaknya perlu tahu anaknya perlu makan bergizi tapi tidak tahu siapa yang bisa diajak kerjasama atau bahkan mungkin sebagian anak tidak tahu anaknya anemia ya. Ya semua tahu intinya bagian masing-masing tapi tidak ada sebuah jembatan yang menyatukan. Oleh karena itu pada episode 3 ini yang akan coba kami jembatani ya pada diskusi ketahanan pangan episode 3. Belajar ilmu tapi lupa belajar makan. Ilmu dalam hal ini adalah tadi ilmu literasi dan numerasi ya. Nah, tapi ilmu gizi ini atau ilmu belajar makan ya, budaya makan yang digunakan 3 kali sehari atau lebih sepanjang umur hidupnya, ini tidak dikelola ya. Karena lagi semua tahu bagian masing-masing tapi tidak ada yang menyatukan. Selamat datang di Disket Diskusi Ketahanan Pangan episode 3. Oke, lanjut. Akhirnya anak tetap belajar dalam kondisi lapar yang tersembunyi. Mereka datang ke sekolah untuk belajar ilmu literasi, numerasi, tapi tak belajar budaya makan bergizi seimbang, yang kemudian dikhawatirkan ini menjadi budaya untuk generasi lanjutan ketika anak-anak ini menjadi orang tua. Nah, maka dari paparan sekitar yang barusan kita diskusikan, maka ada 2 akar masalah utama. Yang pertama, kesadaran bahwa gizi adalah bagian dari sistem pendidikan karena itu adalah sebuah bensin tanda kutip ya, bahan bakar yang penting untuk kognitif dalam penelitian yang sudah kami sebutkan sebelumnya, ternyata belum dianggap penting dan tidak masuk ke prioritas pembelajaran. Yang kedua, akar masalah yang kedua adalah data gizi anak yang tadi itu ada anemia, ada apalah yaitu belum terhubung dengan perencanaan dan evaluasi sekolah maupun dinas pendidikan sehingga program terkesan berjalan sendiri-sendiri. UKS melakukan sebagaimana mestinya, misalnya dinas pendidikan berjalan sebagaimana mestinya, dinas pendidikan berjalan sebagaimana mestinya, tapi tidak membentuk yang kami sebutkan sistem. Ya, karena masih berjalan secara parsial. Nah, tapi tentu saja Disket episode 3 ini bukan hanya membahas akar masalah, tapi juga coba kita petakan solusi-solusi yang sudah ada dan kemudian kita petakan menjadi sebuah peta ya, sebuah sistem yang kami sebut dengan model Ecofund ya. Tentu saja nanti insya Allah akan ada pembahasannya tentang model Ecofund. Nah, karena kita mulai saja dengan beberapa potensi solusi yang sudah ada. Di beberapa sekolah dasar, proyek P5 ya, saat video ini suara atau video ini direkam, proyek P5 dengan tema kearifan lokal sudah diterjemahkan menjadi aktivitas nyata seperti menanam sayur, membuat bekal sehat, hingga kegiatan berbagi makanan antar siswa. Program ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah dan budaya makan atau gizi ini bisa bertemu. Dalam kerangka Ecofund, ini bisa dibaca sebagai gerakan intrapersonal menuju aksi dan interpersonal menuju promosi. Nah, nanti akan kita bahas detailkan sedikit mengenai Ecofund ini ya. Nah, kemudian di mana siswa dan guru mulai menjadikan makanan sehat sebagai bagian dari kehidupan belajar ya. Jadi tadi sudah mulai dibahas sedikit tentang Ecofund. Anda juga bisa datang ya ke disket.in Ecofund ya, disket disket.in_Ecofun. Di sini kami terangkan apa itu model Ecofund yang kita bahas di sini. Ya, jadi kita lanjut lagi. Di kelas PJOK, beberapa guru sudah menggunakan simulasi isi piringku yang tadi dari modul BIMTEK Gizi ya. Kemudian sehingga anak-anak tidak sekedar belajar jasmani atau olahraga tapi juga menyusun menu harian sesuai kebutuhannya ya, sesuai kebutuhannya. Ini mencerminkan integrasi intrapersonal kesadaran ke pertimbangan ya. Lagi ini ada di model Ecofund. Silahkan datang ke disket.in/Ecofund. Sekaligus membuka ruang bagi institusi untuk mulai memasukkan aspek gizi dalam pelajaran formal. Kemudian
Selanjutnya, solusi selanjutnya, kantin saya juga mulai tumbuh di beberapa sekolah ya. Yang kami temui sudah ada checklist dari pedoman jajanan anak sekolah yang digunakan untuk menilai menu kantin dan pelatihan diberikan untuk pengelola makanan. Nah, tinggal mungkin skala dan keberlanjutannya. Ini adalah bentuk institusi menuju aksi dan promosi ketika sekolah mulai menata lingkungan fisik agar mendukung kebiasaan sehat. Kemudian di sisi lain kesehatan, Puskesmas juga sudah memiliki jadwal edukasi gizi dan rutin untuk mengukur data antropometri anak usia sekolah. Lagi ini tinggal skala dan keberlanjutannya. Nah, namun memang data yang antropometri ini mungkin belum tersampaikan ke sekolah atau tidak dibahas lintas sektor kesehatan ke pendidikan ataupun sebaliknya. Artinya, kalau di model Ecofund, Puskesmas sudah berada di level komunitas di aksi, tapi belum masuk ke tahap promosi ya, kalau di model Ecofund. Maka tugas selanjutnya adalah dari solusi yang ada bukan membuat program baru, tapi kita hanya tadi menyambungkan di model Ecofund ini adalah promosi, yaitu ke sistem sekolah agar data tidak hanya dikumpulkan, tapi juga dianalisis ya, digunakan. Nah, kemudian semua potensi yang ini ya memberikan satu pesan penting bahwa kita tidak kekurangan program. Kita hanya perlu menyambung langkah-langkah yang sudah berjalan. Ya, dan model Ecofund bisa menjadi alat untuk melihat siapa yang sudah bergerak di tahap mana dan bagaimana menyambungkannya agar membentuk sistem yang hidup. Kami jelaskan sedikit model Ecofund yang mungkin juga bisa Anda buka nanti di disket.in/ecofun ya, ECOFUN, bahwa model Ecofund ini adalah sebuah matriks atau sebuah tabel yang menyatukan dua pendekatan perubahan perilaku. Yang pertama adalah model ekologi yang menjelaskan atau mendorong perubahan dari 5 tingkat pengaruh, yaitu dari individu atau intrapersonal, relasi antar individu atau interpersonal, kemudian institusi, komunitas, dan regulasi kebijakan. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan funnel ya. Ini kebanyakan sudah digunakan oleh marketer ya, pemasar, yaitu setiap perubahan perilaku berjalan melalui 4 tahap yang berjenjang antara kesadaran, pertimbangan, aksi, dan promosi. Maka ketika ekologi dan funnel disatukan, maka kita akan menciptakan sebuah model Ecofund yang sekali lagi Anda bisa lihat secara visual di disket.in/ecofun ya, disket disket.in/ecofun. Nah, maka kalau misalkan tadi tuh ya kita sudah petakan, kemudian sudah kita kumpulkan solusi-solusi yang ada dan kemudian ingin kita petakan pada model Ecofund, maka yang terjadi adalah di intrapersonal ya. Anak didorong untuk memahami, mempertimbangkan, dan melaksanakan pola makan sehat dari pengalaman langsung di sekolah ya. Kesadaran itu dibangun dengan mungkin diskusi ya ketika di kelas PJOK ataupun proyek P5 yang mungkin nanti pada di masa depan ketika setelah rekaman ini dilakukan, mungkin nanti ada beberapa nomenklatur ataupun terminologi yang berbeda, tapi intinya siswa memiliki pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang setelah diskusi di kelas, apapun nanti namanya, mau PJOK, P5 ataupun yang lain. Kemudian pertimbangan, mereka membuat jurnal isi bekal dan kemudian menilai kesesuaian terhadap kebutuhannya. Kemudian aksi, mereka membawa bekal sehat ya sesuai kebutuhannya, yaitu melalui metode gizi seimbang sesuai jadwal praktek belajar di kelas, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu penilaian ya, Yang kemudian di era media sosial sekarang, mereka bisa melakukan promosi di media sosial ya. Saat rekaman ini dilakukan, banyak atau sebagian siswa ini bisa kami temukan mereka posting soal makan bergizi gratis ya, atau MBG ya. Nah, ini juga bisa dititipkan ke sana. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu interpersonal, relasi antara guru, orang tua, dan anak yang menjadi ruang edukasi yang konsisten. Ya, kita mulai dari kesadaran, yaitu guru dan orang tua memahami bahwa gizi seimbang berdampak langsung pada prestasi dan konsentrasi anak. Nah, ini biasanya dilakukan pada ruang informal antara orang tua dengan orang tua, guru dengan orang tua. Ini biasanya di POMG ya, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru ya. Biasanya mereka mengadakan kelas parenting yang kemudian sebagiannya ini kami menjadi narasumber di sana, dan kemudian menemukan bahwa sebenarnya guru dan orang tua ini memahami
bahwa gizi seimbang ini penting, tapi belum terdefinisi bagaimana bisa menurunkan antara konsep gizi seimbang menjadi sebuah piring ya, menjadi sebuah piring. Karena memang gizi seimbang ini perlu perhatian yang lebih dalam daripada 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya adalah menghitung kebutuhan yang kemudian diterjemahkan menjadi resep, resep diterjemahkan menjadi bahan makanan. Kemudian di sisi pertimbangan, mereka orang tua dan murid ya, tentu saja siswa menyusun jadwal menu bekal. Kalau bisa mingguan ya. Biasanya ini orang tua sudah mulai food prep ya, persiapan makanan ya, beli makan dalam waktu seminggu ya, mereka termasuk di dalamnya untuk menentukan bekal. Kemudian aksi ya, pada sisi aksi interpersonal orang tua dan anak ya, siswa memasak bekal bersama ya di rumah sambil memberi edukasi ringan ya, karena pendidikan tidak hanya semata-mata teori di kelas tapi juga prakteknya di rumah. Dalam hal ini orang tua yang berperan sebagai pendidik. Kemudian promosi ya, ya tadi salah satunya adalah kelas parenting tadi ya, berbagi resep dan dokumentasi di grup forum orang tua ya, melalui wadah parenting. Kemudian institusi ya, institusi dalam hal ini sekolah bertindak sebagai organisasi pembelajar yang menyusun SOP dan sistem penjamin mutu pangan dan gizi. Ya, di sisi kesadaran sekolah menjadi pentingnya bahwa penerapan gizi seimbang sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, ini menjadi penting karena secara harfiah ya, secara default by default, tentu saja sekolah ingin yang terbaik bagi murid-muridnya ya. Yang kami temukan salah satunya ada di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren penghafal Al-Qur'an ya, di daerah Banten. Mereka menyadari bahwa tugas akhir mereka yaitu mencetak para penghafal Al-Qur'an ini adalah sebuah tugas yang mulia sekaligus berat, karena menghafal Al-Qur'an membutuhkan effort, membutuhkan usaha ya, membutuhkan usaha. Nah, tentu saja sebagaimana kendaraan untuk mencapai tujuannya membutuhkan bahan bakar yang terbaik ya. Oleh karena itu ketika ingin mencapai tujuan yang mulia, tujuan yang membutuhkan effort, membutuhkan bahan bakar, dalam hal ini makanan yang penting. Apalagi pondok pesantren ini misalnya sekolah berasrama, di mana anak-anak mereka itu melakukan makan itu di sekolah ya. Makan pagi, makan siang, makan malam, camilan ini adanya di sekolah. Maka sekolah ini juga menyadari pentingnya penerapan gizi yang pas, gizi yang dibutuhkan oleh tubuh siswa ini sebagai bagian dari pembelajaran, membentuk budaya makan di sekolah. Ya, ini sudah dipahami oleh sebagian sekolah berasrama ya, kebanyakan ya. Yang tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk sekolah full day ataupun sekolah setengah hari ya, untuk membangun budaya makan. Karena toh ketika di PAUD pun bisa kita temukan sekolah ini mengadakan salah satu program pendidikannya adalah makan bersama ya. Nah, apa yang dimakan tentu saja makan yang sehat, makan yang bergizi seimbang. Kemudian pertimbangan ya, sekolah bisa meninjau kantin sekolah dengan checklist PJAS yang sudah ada, pedoman jajanan anak sekolah, dan kemudian menyesuaikan jika memang ada evaluasi 1, 2 dan 3. Ya. Kemudian aksi menetapkan SOP pedoman jajanan anak sekolah sebagai bagian dari tata kelola sekolah. Promosinya kemudian menyusun laporan berkala ke yayasan, komite ataupun dinas pendidikan sebagai tanggung jawab tanggung jawab secara vertikal maupun horizontal. Kemudian komunitas yang di dalamnya mungkin bisa ada warga sekitar ataupun mitra pembangunan dari NGO maupun CSR yang berfungsi untuk memperluas ruang gerak intervensi dan memperkuat legitimasi sosial, yaitu dengan misalnya kesadaran ya, ini yang juga yang sering sekali kami temui, di mana dalamnya kami menjadi pembicara, yaitu workshop ataupun diskusi komunitas membahas pola makan bergizi seimbang yang bisa difasilitasi oleh salah satunya NGO ataupun CSR. Ya, ini banyak sekali peserta yang bisa diundang di sini, salah satunya Ibu PKK ataupun kader Posyandu ataupun masyarakat di sekitar perusahaan. Bahkan sebagian perusahaan ini menerapkan tadi ya kantin seperti sekolah, yang ternyata kalau kita lihat beberapa penelitian mengatakan bahwa ketika karyawan diberikan makanan yang sesuai jatah tubuhnya, maka produktivitasnya akan meningkat. Tapi tentu saja mungkin ini akan kita bahas ya insyaallah pada episode disket berikutnya ya, di masa depan jika ada kesempatan. Kemudian pertimbangan mereka memetakan sekolah-sekolah prioritas ataupun warga ya. Kami ulang, memetakan warga
prioritas berupa sekolah ataupun UMKM yang bisa dilibatkan. Aksi mereka melakukan pelatihan, diselenggarakannya workshop begitu ya. Kemudian promosinya adalah mereka bicara pada misalnya musrenbang ataupun laporan CSR di lingkungan sekitar warga. Kemudian kebijakan ya, kebijakan ini mungkin lebih formal lagi, yaitu untuk Pemda, salah satunya adalah Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesehatan ataupun Ketahanan Pangan ataupun Bapeda. Regulasi menjadi jembatan bagi keberlanjutan, konvergensi dan replikasi. Kesadaran yaitu mengkaji dan mendiskusikan SK lintas dinas untuk mengintegrasikan pedoman jajanan anak sekolah dalam rencana kerja sekolah misalnya. Kemudian pertimbangan melibatkan perencana dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, Bapeda, Ketahanan Pangan dan lainnya. Kemudian aksi menerbitkan peraturan, bisa mungkin perwal ya, perbub ya, untuk menetapkan kebijakan pedoman jajanan anak sekolah. Promosi kemudian dilaporkan secara publik ya, melalui forum kolaboratif yang ada di Pemda. Nah, maka jika kita lihat tadi mungkin programnya banyak dan kemudian terasa rumit, padahal tidak ketika misalkan kita melihatnya pada matriks model Ecofund. Anda bisa melihat matriks model Ecofund untuk barusan yang kita diskusikan melalui disket.in EPS 3 ya, disket.in/EPS 3 ya. Anda bisa melihat di sana matriks model Ecofund untuk yang kita baru saja kita diskusikan. Kita telah melihat bahwa gizi bukan sekedar urusan makan siang ya, makan pagi, makan malam, tapi adalah fondasi agar anak-anak bisa tumbuh, belajar dan kemudian meraih mimpi-mimpinya yang kemudian nanti berpengaruh pada masa depan bangsa ya setelah bergulir. Dokumen sudah ada, modul sudah tersedia, program pun sudah tumbuh, tapi memang ketika rekaman ini kami buat masih berjalan sendiri-sendiri, tidak pernah atau belum cukup kuat untuk membentuk budaya. Karena sekolah bukan hanya tempat mencetak ijazah, tapi juga mencetak budaya makan sehat. Karena tidak seharusnya sekolah menjadi tempat produksi masalah gizi ya, stunting, wasting, underweight yang diam-diam ya, baik untuk siswa yang sekolah di situ pada waktu itu ataupun pada generasi setelahnya. Karena ini kita bicara tentang budaya. Anak-anak datang ke kelas bukan hanya untuk membawa buku dan seragam, tapi juga harapan yang perlu kita wujudkan. Jadi mari kita bertanya, apakah sekolah kita, komunitas kita sudah menyediakan bekal bukan hanya untuk ujian, tapi juga untuk budaya kehidupan. Jika Anda guru, kepala sekolah, dinas, kader posyandu, ataupun mitra pembangunan, ataupun penggerak komunitas, Anda bisa mulai dari langkah kecil yang kemudian dikolaborasikan dengan model Ecofund. Anda boleh unduh matriks Ecofund pada episode ini di disket.in/EPS 3 dan gunakan sebagai mungkin salah satu cermin untuk menyambungkan program-program yang telah ada di sekitar Anda sekarang. Karena perubahan tidak harus menunggu anggaran besar ataupun surat keputusan yang baru, perda yang baru, cukup dengan satu kesadaran yang dibagi bersama-sama sesuai peran masing-masing. Jika Anda merasa episode ini berguna, Anda boleh bagikan ke kolega, forum guru, dinas pendidikan, ataupun mitra pembangunan, ataupun komunitas yang Anda kenal. Siapa tahu dari sini terjadi obrolan kecil yang tumbuh gerakan besar. Sampai jumpa pada disket episode berikutnya.